Bersekutu bersaksi melayani, jadi tugas panggilan mulia. Beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan merenungkan firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang pengasih dan penyayang, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kegelapan. Tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia, tetapi bahwa Tuhan telah mengungkapkan diri dan kehendak Tuhan melalui Alkitab serta firman-firman kepada kami yang kami akan bacakan pada pagi hari ini. Kiranya berguna bagi kehidupan kami sehari-hari untuk kami pakai guna hormat dan puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah usaha pekerjaan yang diberkati. Kita akan membaca Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang yang bekerja atau yang memiliki usaha selalu berharap bahwa apa yang ia kerjakan dan usahakan akan memberi hasil yang baik dan berlimpah. Tetapi kadangkala realita tidaklah selalu seperti itu. Ada saja hal-hal yang membuat pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik dan usaha kita harus gagal. Itu bisa disebabkan antara lain karena kurangnya pengalaman, tidak ada kompetensi diri, kemalasan, ketidakbijaksanaan dalam mengatur waktu dan uang atau modal, tindakan kecurangan baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain atau musuh kita dan sebagainya. Teks hari ini menyatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Kata Ibrani adalah asam, dalam bahasa Inggris, storehouse, dalam bahasa Indonesia, lumbung, tempat penyimpanan yang merujuk pada hasil panen atau hasil kerja yang dikumpulkan. Sementara kata Ibrani, ubekol, mislak, jadikah, yang artinya, dan di dalam semua yang dikerjakan tanganmu, atau usahamu, pekerjaan tanganmu. Usaha kerja diberkati dan hasil kerja pun diberkati, sehingga dapat disimpan untuk dinikmati. Mengapa demikian? Sebab orang yang setia belajar firman akan dituntun oleh Tuhan Allah untuk menjadi bijaksana, selalu berupaya mengembangkan semua talenta atau kemampuan diri
yang diberikan Tuhan. Melakukan segala hal yang baik, benar dan adil dalam kerja dan usaha dan segala hal yang mendatangkan berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat memperhatikan Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius mengatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16. Saudaraku, jika Alkitab memiliki fungsi untuk memberi hikmat, mengajar, dan mendidik, maka marilah kita terus membaca Alkitab dan belajar daripadanya, supaya kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, dan mengelola segala berkat yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh firman. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menolong kami, supaya boleh belajar dari Alkitab bagaimana hidup bijaksana, supaya dengan kebijaksanaan tersebut kami boleh bekerja dan berusaha dengan baik. Kiranya berkat-Mu pun senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita selalu menurut kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan, hidup kita akan tetap dituntun oleh-Nya. Terima kasih. Firman